Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uis Hartiani dengan NIM E2010802. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program MBKM Unida Unsur. Dan di sini saya akan mereview mengenai materi pertemuan 14 Hukum Administrasi Negara pada Kamis 23 Desember 2021, yaitu mengenai perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara, yaitu perlindungan hukum dalam bidang perdata dan bidang publik. Perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara, subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum dan jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Dan menurut Sudikno Martokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek, menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek yang harmonis, seimbang, dan damai, di mana hukum yang mengatur antara pemerintahan dan warga negara adalah hukum administrasi negara. Dan penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. 1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. 2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 macam perbuatan pemerintah tersebut melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau welfare state, pemerintah juga mengenai kewenangan bebas atau free arrangement, peraturan kebijaksanaan, dan perlindungan hukum dalam bidang perdata berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Menurut Sudargo Gautama, persoalan menggugat pemerintah itu dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Dan menurut R. Cranbrook, 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata diantaranya: 1. Konsep negara lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep negara hukum sebagai keputusan hendak yang diwujudkan oleh kekuasaan kenyataan bahwa tidak ada gugatan terhadap negara. 2. Konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa negara tidak dapat digugat, sebaliknya sebagai fiskus negara dapat digugat. Dan 3. Konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Dan yang keempat yaitu konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Yang kelima yaitu konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum atau onrehmatigdet sebagai dasar untuk menggugat negara. Konsep ini tidak dipermasalahkan apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik ataukah peraturan hukum perdata. Dan 6. Konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaan fungsi dapat digugat. Dan 7. Konsep yang mengetengahkan suatu konsumsi dasar bahwa negara dan alat-alat berkewajiban dalam tindak tanduknya, apapun aspeknya, hukum publik atau hukum perdata. Memperhatikan tingkah laku manusiawi yang normal, para pencari keadilan dapat menuntut negara dan alatnya agar mereka berkelakuan normal. Negara sebagai institusi memiliki 2 kedudukan hukum, yaitu 1. Sebagai badan hukum publik, yang kedua itu sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap. Pelaksanaan kedudukan ini semua oleh wakilnya yang namanya pemerintahan. Dan menurut J. Speer berpendapat berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, maka hakim perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan berwenang menghukum pemerintah untuk membayar keganti kerugian. Di samping itu mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu. Perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah secara khusus diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dan menurut PJP perluasan pasal 1365 kriteria perbuatan melawan hukum pemerintah diantaranya: 1. Mengganggu hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain. Dan karakteristik dan instrumen hukum pemerintah berupa keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dan menurut Syazran Basah bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara ini menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara ini
sendiri dilakukan terhadap sikap tindakannya dengan baik atau benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan menurut Philippus M. John mengatakan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetisi pengadilan umum untuk menilainya, kecuali kalau ada unsur willekeur atau determinant de faveur. Kebijaksanaan penguasa tidak dapat digugat berdasarkan pada prinsip Beleidsrechtheid yang ada pada penguasa. Beleidsrechtheid penguasa meliputi tugas-tugas militer, politionil, hubungan luar negeri, pekerja, atau kepentingan umum, keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu atau dalam mengambil tindakan darurat. Lalu untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.